Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1067 yang dihadirkan Oda Sensei dengan beberapa informasi penting di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story. Meski dikira kisah perjalanan tanpa emosi Jerma Double Six berakhir di volume 23 karena misi penyelamatan sudah selesai. Namun rupanya di sini Oda Sensei masih melanjutkan dan di volume ke-24 Caesar terlihat duel dengan Judge, yang mana Caesar tidak mengetahui apa alasan pemimpin tertinggi dari kerajaan Jerma Double Six menyerangnya. Akankah di cover story selanjutnya baru akan terungkap masalah sebenarnya di antara mereka? Oke, kita masuk pada inti pembahasan. Pada One Piece chapter 1067 ini, Oda Sensei mengungkap alasan mengapa kepala Vegapunk memiliki ukuran yang tidak biasa. Meski pada awalnya dikira kepala Vegapunk semakin membesar karena itu ciri khas dari sukunya atau semacamnya, tapi rupanya itu disebabkan oleh kekuatan buah iblis yang ia makan. Meski ia terlahir jenius, namun demi membuat dirinya semakin jenius, ia memakan buah iblis otak-otak Nomi yang secara otomatis kekuatan itu menyerap ilmu pengetahuan yang ia pelajari dan langsung menyimpan di kepalanya. Tapi, efek sampingnya kepalanya semakin membesar oleh ilmu pengetahuan yang ia dapatkan. Nah, bayangkan saja setelah dari Ohara, Vegapunk menuju ke Elbaf untuk membaca setiap literatur atau buku-buku milik Profesor Clover beserta timnya tentang abad kekosongan. Tentu yang dibaca bukan satu atau dua buku, melainkan begitu banyak buku yang ia pelajari. Dan bayangkan betapa besar pula ukuran kepala Vegapunk. Ya, menurut pengakuan Vegapunk, dirinya tumbuh besar seperti raksasa dengan ukuran kepala seperti balon. Dan seiring berjalannya waktu, Vegapunk yang mulai terganggu dengan ukuran kepalanya, maka kepalanya dipotong dan dijadikan Punk Record. Tak hanya itu, ia juga membuat 6 cloningan dengan kepribadian dan tugas yang lain pula. Lalu, setiap hari, cloningan Vegapunk menyinkronkan atau mengirimkan informasi apa saja yang telah ia kerjakan pada hari itu ke Punk Record. Sedangkan Vegapunk yang asli mengakses Punk Record melalui antena yang menyerupai potongan apel di kepalanya. Tak sampai di situ, Vegapunk memiliki sebuah ide yang mana di masa depan Punk Record bisa diakses oleh semua orang, yang mana nantinya pemikiran Vegapunk juga bisa dimiliki oleh banyak orang. Nah tentu, menurut kami, cara ini akan memiliki dampak positif dan juga negatif. Lalu, Vegapunk juga menyebutkan jika buah iblis buatannya yang ia kembangkan di Pulau Pang Hazard kurang lebih 20 tahun lamanya dari Gen Kaido. Dan harus berakhir sia-sia atau gagal menurut Vegapunk. Dari dulu kita dibuat penasaran apa yang membuat buah iblis buatannya gagal. Ternyata di sini barulah terungkap jika kegagalan yang dimaksud adalah warnanya yang salah, yaitu pink. Sedangkan warna yang asli berwarna biru. Nah, itu artinya tingkat keberhasilan pembuatan buah iblis ini 95%. Meski prosesnya agak lambat, jika Momonosuke mau berlatih, maka ia akan sekuat buah iblis Kaido hingga mencapai mode hybrid. Selain informasi tentang kekuatan buah iblis Vegapunk dan juga buah iblis buatannya, kita juga dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa robot yang dikagumi Luffy adalah robot logam yang dibuat saat abad kekosongan, tepatnya 900 tahun yang lalu. Namun, entah bagaimana ceritanya, bertepatan dengan tahun saat diskriminasi manusia ikan terjadi, yaitu 200 tahun yang lalu, robot ini menaiki Red Land untuk menyerang pemerintah dunia. Tapi pada akhirnya, robot ini mampu dilumpuhkan dan diminta untuk dihancurkan total. Tapi para ilmuwan tidak melakukannya dan memilih menyimpannya untuk tahap penelitian. Bayangkan saja, jika robot ini memiliki jumlah yang banyak, maka Gorosei tentu akan sangat panik. Nah, lantas siapa yang telah membangkitkan robot ini 200 tahun yang lalu?
Apakah ia bangkit dengan sendirinya atau memang ada seseorang 200 tahun yang lalu yang membangkitkannya? Kami yakin orang ini mengetahui banyak tentang abad kekosongan dan juga energi untuk membangkitkan robot itu. Nah, meski Vegapunk telah membuat robot tiruan, namun jika diperhatikan, robotnya tidak sekuat dengan robot logam ini. Begitu pula, Vegapunk juga masih mencari tahu sumber energi yang digunakan orang-orang di 900 tahun lalu untuk membangkitkannya. Jika saja Vegapunk telah mengetahui sumber energi, bahkan semua detail kekuatan robot logam ini, maka Vegapunk akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi pemerintah dunia. Ya, pada akhirnya agen CP0 telah sampai di pantai Egghead. Namun mereka tidak mendapat akses untuk masuk meski dengan sedikit kekerasan sampai menyerang salah satu monster laut. Namun tetap saja CP0 tidak diizinkan masuk karena Sokka menyadari betul kedatangan mereka ke pulau ini tidak hanya menangkap Bonnie, tapi akan membunuh Vegapunk. Dan kami yakin Sokka sudah mempersiapkan pasukannya untuk melawan para CP0 beserta pasukannya. Semoga saja di chapter-chapter mendatang kita akan diperlihatkan bagaimana kualitas robot-robot yang diciptakan Vegapunk selain Seraphim. Dan sampai sejauh ini pasukan robot yang dimiliki CP0 hanya Seraphim Kuma yang terlihat memiliki tubuh dewasa berbeda dengan Seraphim yang lainnya. Apakah ini pertanda Seraphim Kuma jauh lebih kuat dibanding Seraphim atau robot yang lainnya? Nah, sedangkan Kuma yang asli berada di Pulau Kamabaka. Ia sedang diperbaiki oleh Lindbergh, yang juga seorang ilmuwan, namun belum selesai diperbaiki. Kuma seketika bangun dan langsung berlari sampai membuatnya jatuh bangun. Seakan ada hal yang sangat penting menunggunya. Apakah ini ada kaitannya dengan Vegapunk yang dalam bahaya? Dan Sokka seakan mengaktifkan tombol darurat yang akan memerintahkan semua robot untuk melindungi Vegapunk, atau bangkitnya Kuma memiliki alasan yang lainnya. Namun yang jelas semua tentara revolusi dibuat kaget, begitu pula dengan Regan. Nah, di akhir chapter, pasukan revolusi telah bersiap untuk perang melawan pemerintah dunia melalui perkataan Ivankov, yang artinya perang besar-besaran antara pasukan revolusi versus pemerintah dunia sudah di depan mata. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.